Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam yang senantiasa berlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga sampai kepada kita serta kita semua diakui menjadi umatnya dan kelak diberikan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak amalan-amalan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada satu ulama yang mengatakan, kalau tidak salah Al-Habib Husain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan inna min anfa'il adhkar li ahli hadhihi zaman al-ikthar min al-istighfar wassalah wassalamu ala nabiyil muhtar. Ada dua amalan yang begitu sangat bermanfaat untuk kita yang hidup di akhir zaman. Yang pertama, dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua dengan kita memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan dua amalan ini, maka insya Allah salah dosa kita akan dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan rezeki kita akan dilapangkan, kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita sebagai hamba Allah harus memperbanyak istighfar? Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu diri, Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tercipta dalam keadaan lemah. Manusia tercipta tidak lepas daripada salah dan dosa, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga kita diwajibkan untuk memohon ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan contoh, memberikan suri tauladan bahwasanya beliau sendiri senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 100 marrah wa fi riwayah akthar min 70 marrah. Maka kata beliau, demi Allah, saya senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehari semalam lebih banyak 100 kali, di dalam riwayat lebih dari 70 kali. Kalau beliau saja, yaitu Nabi Muhammad, istiqomah senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pintu surga berada di tangannya, yang telah mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sumber rahmat, sumber kasih sayang untuk seluruh umat manusia, maka apalagi kita semua yang setiap hari tidak lepas daripada perbuatan salah dan dosa. Maka wajib bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar atas kesalahan mata kita, kesalahan lisan kita, kesalahan perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada sesama umat manusia. Maka dengan istighfar, insya Allah salah dosa kita akan dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan akan diberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa memohon ampun kepada Allah, yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
akan menjadikan kesulitan menjadi kemudahan, akan menjadikan kesempitan menjadi kelapangan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya rizki yang tanpa disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Sebanyak apapun salah dan dosa kita, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat manusia. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, bahkan dengan barokah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan perintahkan langit untuk menurunkan hujan, sehingga tanaman subur, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yumdidkum bi amwal wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan dengan barokah istighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbanyak, akan memberikan keberkahan baik di dalam harta kita ataupun keturunan kita. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, bahkan dengan barokah istighfar bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tay'as min rahmatillah, jangan sampai kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita senantiasa berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan untuk senantiasa menunggu istighfar kita. Dan kalau kita mau beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka gampang, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa dan salah kita semua. Sehingga teruslah istiqomah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita mampu melakukan dosa yang begitu banyak, akan tetapi malas untuk minta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang kedua adalah memperbanyak sholawat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mengingatkan, telah memerintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan malaikat-malaikat Allah, mereka semua berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Allah beserta malaikatnya berselawat, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak, memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah, bersalamlah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan barokah selawat, begitu banyak manusia-manusia yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan barokah selawat, begitu banyak manusia-manusia yang rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupannya diberikan kehidupan yang gampang, yang mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita mau memperbanyak selawat, kelak di akhirat kita akan menjadi orang yang terdekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aulan nasi di yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya sholatan." Orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah bukan orang yang banyak bersedekah, bukan orang yang banyak berpuasa, bukan orang yang banyak membaca Al-Quran, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin, dua amaliyah ini jangan sampai kita tinggalkan. Perbanyak istighfar
dan perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kesulitan akan diganti oleh Allah dengan kemudahan, kesempitan akan diganti oleh Allah dengan kelapangan, rezeki kita akan diberkahi oleh Allah, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita semua mendapatkan ridha Allah, kumpul bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.